Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, hari Sabtu kita mulai dengan satu kartu dari Rumi. Tadi sudah saya acak dan saya ambil yang tengah, Cosmic Heart. Dan saya melihat center, yang saya lihat center heart-nya itu ya, heart center. Nomor 8 itu biasanya membawa kita pada perjuangan. Bahwa untuk sampai ke center itu kita perlu konsentrasi penuh dan sangat tertuju, sangat fokus. Kalau enggak kita balik lagi ke pinggiran, ke lingkaran yang luar, nggak sampai di center. Dan di luar itu perjalanannya lebih jauh, lebih melelahkan, tapi kita tetap tidak menemukan inti dari isu yang kita sedang hadapi. Cosmic Heart, I was dead, I become alive. I was tears, jadi dulu saya adalah air mata, I became laughter. The power of love arrived and made me everlasting power. Wow. Jadi ini kan kerasa ada perubahan dari yang rasanya gelap atau gloomy atau abu-abu lah kira-kira. Sekarang kayak ceria berwarna. Tapi itu tetap saya kan. I was dead, I became alive. Subjeknya tetap saya. Saya yang lalu dan saya yang sekarang. I have seen everything. I have no fear. I have the heart of a lion. I shine like Venus. Jadi di sini mengatakan bahwa dari proses pernah mati menjadi hidup, dan ini tentu saja adalah kiasan, ya. Ketika kita pernah merasa di rock bottom istilahnya, di dasar, kemudian kita mampu berdiri lagi menjadi yang terkuat. Itu saya sudah ngelihat semuanya. Kalau saya sudah ngelihat semua, itu kan seperti kayak orang sudah amat sangat terpelajar gitu kan. Kalau orang amat sangat terpelajar, yang beneran, itu kalau melihat sesuatu itu nggak panik. Karena dia udah pernah lewat praktikumnya semuanya. Jadi langsung bisa tahu. Oh ini yang kayak gini. Kalau kayak gini biasanya pemecahannya kayak gitu. Tenang. Karena dia pintar. Karena dia udah pernah lewat semuanya. Dan yang pinter ini kan kita, bukan pinter dari sekolahan. Sekolahannya iya sebenarnya, tapi sekolahan hidup. Bukan sekolahan formal yang kita ketahui, bukan. Kita street smart. Kita pinter karena kita menjalani sendiri apa itu belajar. Setelah kita melewati badai, kita melewati semua, kita udah praktikum untuk semua soal kita udah pelajari. Kita punya hati seperti singa, kita berani. Cincai kayak gitu mah udah. Maaf kalau kata-kata saya salah atau whatever, tapi intinya adalah ketika kita melihat masalah dulu dan sekarang itu beda. Kalau dulu kita responnya panik, sekarang, taruh situ aja deh, ntar nanti saya tahu kok caranya ngerjain gimana. Tenang, dan saya nggak buru-buru dan menjadi panik, nggak. Dan I shine like a Venus. Dan ketika kita penuh percaya diri, bisa menghadapi masalah dengan berani, semua orang pasti jatuh hati. In a positive way ya, saya nggak ngomongin tentang yang rusuh-rusuh itu, nggak. Bahwa orang yang bersinar itu adalah orang yang percaya diri, dan orang itu akan look up ke orang yang percaya diri. Percaya diri yang datang benar-benar karena dia bersinar, karena dia paham kemampuan dia, bukan dia bersinar karena dia merendahkan orang lain. It's completely different, dan saya tidak sedang bicara tentang hal itu. Saya bicara tentang bersinar seperti Venus. Venus itu memang energi feminin, dan setiap orang punya energi feminin, yaitu ketika kita ingin terlihat cantik, kita ingin terlihat menawan hati. Dan kadang-kadang itu bukan sesuatu yang kita sadari, bahwa kita manusia itu ingin dilihat cantik. Buktinya kalau ada orang ngomong jelek, kita sakit hati.
Artinya kita kalau dibilang cantik itu lebih senang daripada kamu jelek terus kita bahagia gitu kan. Enggak, karena itu sudah secara alamiah kita memang ingin terlihat cantik. Kita cantik tanda petik ya, ingin terlihat orang tuh ngelihat kita bagus-bagusnya aja. Walaupun kita paham bahwa kita juga punya sisi yang satunya, tapi kita senang kalau terlihat bagus. Oke. 3 kartu. Tapi shine-nya ini udah ada di dalam kita. Matahari itu udah di dalam diri kita. Kita udah tinggal bersinar. Dan itu gambar pohon itu kalau saya melihat ini bukan hasil kerja satu malam dan oleh diri sendiri. Enggak, ini sebenarnya adalah fungsi dari banyak pihak yang membuat kita menjadi bersinar. Tapi apakah kita menjadi matahari atau bukan matahari, tanda petik, itu adalah fungsi dari kita sebagai individu. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi sebelah kanan gambar crossnya ini saya melihat bahwa kita udah melewati hal yang tersulit. Dan kalau ada tantangan lagi ke depan, kita udah punya semua. Kita menjadi kuat seperti pohon, kita bersinar, kita punya kemampuan segitu besar. Jadi 3 kartu ini masih seperti penggambaran cosmic heart, saya yakin. 3 kartu yang jumping saya ambil, kayaknya mataharinya itu bersinarnya kayaknya konsisten deh. Release di sini artinya adalah kita membiarkan diri kita bersinar, membiarkan diri kita mempraktekkan apa yang menjadi diri kita, mempraktekkan kemampuan yang kita sudah peroleh dari masa-masa tersulit kita. Just be yourself, ya. Just be yourself. Dan ketika kita bersinar, kita nggak perlu pegangan orang lain untuk kita merasa bersinar. Yang bersinar itu kita di spotlight. Jadi kalau di panggung, ya, itu tokoh utamanya berdiri sendiri dikasih spotlight. Dia nggak pegangan orang lain supaya dia bisa berani. Enggak, dia yakin aja, percaya diri, feeling alone, and it's okay. It's okay. Ini perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual, seberapapun kita punya pembimbing, itu tetap berjalan sendiri. Dan ketika kita melewati masa tersulit untuk keluar lagi ke seberang, itu kita menjalaninya sendiri, nggak rame-rame. Kita tetap butuh orang, tentu saja kita makhluk sosial. Tapi proses itu adalah proses yang sangat intim, proses yang sangat personal. Itu milik kita sendiri, so it's okay. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa moving on dalam kehidupan. Karena kita hidup sebenarnya adalah membawa badan kita, membawa jiwa kita, membawa misi hidup kita. Sepanjang jalan kita akan ketemu dengan soulmate kita. Dan tujuan kita bukan soulmate, bukan. Tujuan kita adalah misi hidup kita, kenapa kita dilahirkan. Soulmate adalah teman kita sepanjang perjalanan. For your information. Mereka bukan tujuan hidup. Bukan. Tujuan hidupnya adalah misi hidupmu sendiri. Soulmate diberikan kepadamu untuk dirimu belajar. Itu arti kata soulmate. Saya tahu buat beberapa ini bukan berita baik, but it is what it is. Soulmate bukan tujuan. Soulmate adalah teman, orang yang dipertemukan dengan kita untuk kita belajar. Kebanyakan pelajarannya bukan pelajaran yang gampang kan, tapi itu adalah pelajaran hidup. Masih sama seperti kemarin kita lihat energinya bulan saja, ya, yang pada saat ini dia trine dengan matahari. Jadi kalau kita gambarkan perjalanan hidup itu seperti perjalanannya bulan, hari ini dia dialiri energi matahari. Makanya dari tadi gambar sinar itu kayak keluar terus di kartu. Saya yakin ini sekali lagi ingin mengatakan kepada teman-teman, kamulah mataharinya. Kamu bersinar karena kamu sudah belajar banyak tentang hidup. Dan bahkan kalau pelajaran hidup masih hanya 1/11-nya, ya, saking kecilnya maksudnya, kan perjalanan hidup panjang ya.
itu tetap membuatmu sudah bersinar pada waktunya sekarang. Ini saran ya, saya langsung lihat ke depan. Pilih satu putusan dan berjalan ke arah depan. Oke, kita lihat dari depan. Hari ini ada judgment. Judgment itu adalah ketika konsekuensi dari tindakan kita itu seperti dikembalikan, ditamparkan ke wajah kita. Kalau konsekuensi dari tindakan kita positif, kita ditampar dengan sesuatu yang indah gitu ya, seperti kena sinar dan kita happy dan kita akan bersinar tadi. Itu kan konsekuensi dari pelajaran kita. Sebaliknya kalau kita mengerjakan sampah, judgment-nya kembali ke kita juga sampah. Sorry to say, but it is what it is gitu. Ya, dan saya berharap teman-teman mendapatkan pelajaran yang baik dan menjadikan dirimu bersinar, karena dari tadi kita cerita tentang matahari dan sinar kan. Mudah-mudahan semua menemukan diri yang bersinar. Dan jangan bingung, ini challenge-nya adalah kita bingung ketika kita berada di panggung, dapat disorot oleh spotlight, lampu terang, dan kita confused, emang aku pantas mendapatkan hal ini? Iya, pantas, karena itu adalah sesuatu yang kau perjuangkan. Sekarang udah resmi, dapat spotlight, orang bisa lihat kemampuanmu. Sekarang lihat ke depan, apa yang menjadi misi berikutnya. Dan jangan stuck di satu tempat, Manusia selalu berjalan maju, dan itulah tujuan hidup. Tujuan hidup bukan untuk stuck di satu tempat, tapi kita bisa belajar banyak di satu tempat, iya. All your relationships are co-creations. Everyone involved, no matter how few or many, is equally responsible for the relationship. Iya. Jadi kayak ngomong soulmate lagi ya. Jadi soulmate itu kan seperti kita berpikir cross path ya. Siapa yang ketemu sama kita. Tapi dinamikanya gimana, ketemunya itu mau anteng, mau tabrakan, mau meledak, mau berkreasi membuat sesuatu yang luar biasa indah, luar biasa destruktif, bisa macam-macam. Itu adalah fungsi dari dua pihak, namanya interaksi. Jadi nggak mungkin dia sendiri membuat kekacauan atau dia sendiri membuat satu keajaiban. Itu selalu interaksi di antara masing-masing. Itulah soulmate. Kalau kita nggak ketemu soulmate, tidak terjadi hal yang ajaib tadi, atau tidak terjadi hal yang sangat destruktif itu, either way. Tapi dua-duanya itu adalah interaksi, bagaimana masing-masing menyumbangkan energinya untuk soulmate, hubungan soulmate tersebut. Semua masing-masing terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Masing-masing, kalau if they're guilty, kalau mereka bersalah, kamu sama bersalahnya, karena itu adalah interaksi. Seberapapun sedikit atau banyaknya soulmate itu, masing-masing punya peran, punya tanggung jawab dalam membentuk apakah soulmate ini akan menjadi menghasilkan sesuatu yang baik atau sebaliknya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.